سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi wa salasun fi fadilati tarbiyatil auladi. Al-babul hadi wa salasun, bab yang ke-31, fi fadilati tarbiyatil auladi, yaitu di dalam menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan tarbiyatul aulad, pendidikan untuk anak-anak kita. Para bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara satu kewajiban kita, ada kewajiban kita kepada Allah, ada kewajiban kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, dan kepada anak-anak kita. Kewajiban kepada Allah adalah melaksanakan dari apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan dari apa yang Allah larang. Kalau kewajiban sama istri kita diantaranya adalah memberikan nafkah lahir batin kepada istri kita. Dan pula di keluarga kita, kita sebagai seorang ayah tentu mempunyai kewajiban kepada anak-anak kita. Jadi kita enggak hanya belajar toharoh, enggak hanya belajar sholat, enggak hanya belajar puasa, tetapi juga sebagai orang tua itu punya kewajiban terhadap anaknya. Karena setiap manusia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan ngaji tentang pendidikan anak. Karena kata Rasulullah mengatakan, man wulidallahu walad falyusin isma wa adibuhu wa iza balagha falyuzawijuhu. Jadi nanti kita bahas bahwasanya ketika seseorang mempunyai anak, baik anak itu perempuan maupun laki-laki, dikarenai anak maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan kita sebagai orang tua. Kalau kita tidak laksanakan berarti kita berdosa. Pak, di antara kesuksesan orang tua bukan orang tua yang beliin motor buat anaknya. Di antara kesuksesan orang tua bukan orang tua yang bisa beliin HP mahal buat anaknya. Tapi sukses tandanya orang tua adalah bagaimana dia mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya punya pengetahuan, ilmu baik agama maupun umumnya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, qala Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Imam Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata beliau, baginda Rasul, al-gulamu yu'aku anhu yawma sabi wa yusamma wa yumatu anhul adza fa iza balagha sitti sinin adaba fa iza balagha tis'a sinin azila firasahu fa iza balagha salasa asra sana daraba 'ala shalah fa iza balagha sitta asra sana zawazahu abuhu walam akhuz biyadihi wa qala qad adabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka a'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa azabika fil akhirah kaza fil ahya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini hadisnya panjang banget ya. Di antara pendidikan terhadap anak, kata beliau baginda Rasul, yu'aku anhu yaumasabi, yaitu disembelihkan hewan di hari yang ke-7. Ini yang dinamakan akikah ya Pak ya. Jadi akikah
anak itu dipotong rambutnya. Yang paling bagus itu ketika dia 7 hari dari hari kelahirannya. Jadi 7 hari dari hari kelahirannya itu disunahkan untuk diakekahkan, dan itu adalah kewajiban orang tua jika ada kemampuan. Disembelihkan. Makanya kalimatnya akoyu aku di dalam fikih, ako dijelaskan juga memotong rambut, ya Pak ya. Tapi juga di dalam fikih dijelaskan ako itu adalah memotong hewan. Jadi hewan akekah untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Perbedaan akekah ini jadi ke fikih sedikit, nggak apa-apa. Perbedaan akekah dengan korban adalah kalau korban diberikannya itu adalah dengan daging yang mentah, ya Pak ya. Tapi kalau akekah itu diberikan dengan daging yang matang. Jadi ini perbedaan. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebanyak apapun kita punya uang, maka disunahkannya adalah berakekah dengan hewan yang bernama kambing. Karena pernah satu saat saya ceramah di Kelapa 3 tuh, Kelapa 3. Karena saya nggak nanya lagi, itu anaknya tabrakan, ceritanya belum diakekah. Di hari yang ke-7 dari tahlilannya saya yang ceramah. Pak Ustadz udah sampai tuh di tempat acara, ini tahlilan yang ke-7, sekalian ceramah tausiah takziah sekaligus ceramah akekah dari putra saya gitu. Dan putra saya akekahnya udah saya potongin sampi, Masya Allah. Ya Pak ya, saya jadi diam aja, habis sudah mateng, ya Pak ya. Jadi memang ada yang berpendapat akekah pakai sampi itu pendapat daripada pengikut mazhab Imam Syafi'i, jadi nggak kuat. Karena Rasulullah dasarnya mengakekahkan itu adalah dengan 2 ekor kambing untuk Hasan dan Husain, ya Pak ya. Nah, makanya akekah itu seperti itu. Syukur kambingnya itu laki-laki. Kalau nggak ada perempuan juga boleh Pak, boleh perempuan juga. Tapi paling utama laki-laki gitu. Apalagi kalau yang miara kambing di kampung, giliran akekah kambing laki-lakinya nggak ada, nggak akekah mulu, ya Pak ya. Padahal mah boleh, nggak masalah. Seperti korban boleh kambing perempuan. Nah, cuman yang paling utama laki-laki gitu. Ini kan kadang kita ya bagus, pokoknya usahakan laki-laki dah, ya Pak ya, daripada perempuan. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu. Jadi ada keutamaan syukur warnanya putih paling bagus mah, ya Pak ya. Sunnahnya warnanya putih. Kan kalau mau korban ada sapi warnanya putih. Kalau kambing ada ya? Ada. Jadi Bapak hadirin, ini kewajiban orang tua. Al-gulam yu'aku anhu yauma sabi, itu anak itu disembelihkan di hari yang ke-7. Kalau hari yang ke-7 orang tuanya belum punya uang, boleh kapan aja, yang 40 hari kek, ya Pak ya. Ustadz, anaknya udah sampai gede, sampai SMA, belum diakekah, terus sudah gede diakekahin, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Bapak dulu orang tuanya susah, apa udah punya mantu belum akekah, boleh nggak ngekekain dewek? Boleh, ya Pak ya. Jadi akekah tuh, jadi kalau akekah itu ntar dipotongin, diniatin, diakekahkan untuk siapa, dimasak, syukur dikumpulin tetangga kanan kiri didoain, beseknya dikasih gitu. Biasanya mas satenya 3 biji biasanya, ya Pak ya, sama sayur sopnya dibungkus biasanya, sama kerupuk udang 1 biasanya. Ya saya mah apal Pak gituan mah, orang saya sering nenteng
ya Pak ya. Biar tambah berat taruhin aqua atu gitu biasanya. Ya Pak ya. Jadi dimakan buat kita. Tapi Bapak begini, jangan anggap itu wah kok sate mulu nggak ada yang lain gitu kan. Emang disunahkan itu satenya itu dengan kecap yang manis. Kecapnya manis. Kecap manis ya itu kecap cap bango tuh. Jangan cap cabe, jangan. Cap cabe mah buat sikil biasa. Bango. Dan disunahkan memang harus ada kuah-kuahnya. Ya Pak ya, harus ada kuah. Makanya Bapak kalau orang akikah itu kok ini ada kuahnya. Memang dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelasin harus ada kuahnya, sunnahnya, nggak boleh kering gitu. Nah kecuali kerupuk udang nggak ada di kitabnya itu mah. Ya Pak itu tambahan aja itu mah. Ya Pak ya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu. Jadi Bapak begini, biasanya kalau anak udah diakekahin, ya Pak ya, itu anak nggak sakit-sakitan, enggak. Kayak begini. Dulu Nabi Adam, ya Pak ya, punya anak Nabi Ismail. Ketika akan disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim, padahal jelas perintahnya sama Allah Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya. Pas mau disembelih, datang. Siapa yang datang? Malaikat Jibril bawa seekor kambing kibas. Kata malaikat Jibril, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin dalam Al-Qur'an. Hai Ibrahim, benar engkau telah membenarkan impian itu sebagai perintah dari aku. Maka ku ganti Ismail dengan seekor kambing kibas ini. Ismail mangga disembelih, kambing kibasnya yang disembelih. Kalau orang diakekahin umumnya sehat, kagak sakit-sakitan, ya Pak ya, secara kesehatan. Yang kedua, kalau bahasa kitanya mau udah ditebus gitu. Kalau bahasa kitanya mah, ya Pak ya. Yang kedua, itu anak bisa nanti di akhirat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tuh anak yang udah diakekah tuh. Tuh kata Imam Ahmad, anak yang sudah diakekah nanti di akhirat akan bisa memberikan syafaat sama orang tuanya. Amin ya robbal. Sekarang mah akekah praktis, nggak usah motong sendiri. Karena mau udah ada siap terima pesanan akekah. Yang kedua, wa yusamma, kewajiban orang tua itu adalah memberikan nama kepada anaknya. Jadi orang tuanya yang kudu nyari namanya, ya Pak ya. Siapa kek gitu ya. Enggak mesti Arab, enggak mesti, ya Pak ya. Syukur yang dari Al-Qur'an, ya Pak ya. Wah, ada orang tuanya suka wayang. Waduh, Ustaz, saya mah suka wayang. Kan orang kalau udah doyan wayang susah ya Pak ya. Wah, namain anaknya dari wayang. Gak apa-apa, yang penting Arjuna gitu. Jangan Rahwana, ya Pak ya. Ntar nyorong wadon mulu bocah, ya Pak ya. Jadi kita lihat Adam, Idris, Nuh, nama Nabi boleh. Nama malaikat Jibril bagus, masih bisa. Ridwan tuh, jangan Israil, ya Pak ya. Jadi Jibril, Ridwan, Malik juga masih ada Malik ya Pak ya. Kalau Malik ada, jaga neraka ada gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang mah begini Pak, banyak buku-buku nama sekarang mah, ya Pak ya. Ada tuh Bapak ke toko buku aja, nama-nama yang baik ya. Ada yang Arab, ada yang depannya Inggris, tengahnya Arab, belakangnya Perancis. Rumahnya mau di pinggir kali Pak. Biarin yang penting artinya tuh bagus ya Pak ya. Amin ya robbal. Memang nama itu menentukan seseorang. Bapak pernah nggak ngalamin begini? Mungkin Bapak kan usianya jauh melebihi saya nih.
Ketika ada orang punya anak-anaknya sakit-sakitan mulu, ada nggak? Diganti namanya sehat, pernah nggak tuh? Pernah nggak begitu? Percaya nggak percaya, memang faktanya begitu. Ya Pak ya, nama itu pengaruh. Nama itu pengaruh gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa yumatu anhul aza, kewajiban orang tua Pak iza balago sitti sinin adaba, apabila anak itu sudah berusia 6 tahun, tuh adaba, kewajiban orang tua ajarin adab, makan, minumnya, cara ngomongnya, kewajiban orang tua itu Pak. Jangan Bapak sangka udah ngasih SPP di sekolah selesai. Enggak, kita kan selama ini begitu. Anak udah sekolah biarin urusan guru itu mah. Enggak, ada kewajiban orang tua, adaba, anak itu diajarkan. Nah selanjutnya Pak iza balagotis isinin uzila pirosah. Nih, kalau anak usianya udah 9 tahun, azila pirosah, tempat tidurnya pisahin. Tadinya masih nyampur sama bapak maknya, pisahin. Tuh Pak tuh. Kalau laki-laki sama perempuan udah gede, pisahin. Azila. Nggak boleh campur. Gitu. Makanya kalau bisa mah kita kalau bisa gitu, bikin rumah itu kalau bisa mah kamarnya 3 begitu. Kalau 2, kalau punya anak laki-laki perempuan, kasihan anak laki-laki tidur di depan TV. Ya, ini ngomong bener sih. Ya Pak ya, kalau bisa gitu. Ya Pak ya, itu punya kamar 3. Iya, kalau anaknya laki-laki semuanya bisa satu kamar. Kalau laki-laki ada perempuan, nggak bisa kita satuin, nggak boleh. Azila. Kalau anak di sini kata Rasulullah, usianya itu sudah berapa tadi? 9 tahun, azila pirosah, maka tempat tidurnya pisahin, dari orang tua pisahin, nggak boleh ya Pak ya. Nah, laki-laki sama perempuan juga pisahin walaupun saudara. Fa iza balagha salasa asra sana daraba 'ala shalah. Tuh, ini di hadis ini. Kalau anak udah usianya 13 tahun, suruh sholat, omelin, suruh sholat. Kalau anak udah usia 13 tahun orang tuanya nggak nyuruh sholat, diam aja, dosa bapak emaknya. Walaupun bapak sholatnya rajin, walaupun istrinya sholatnya rajin. Tapi kalau kagak ada nyuruh ke anak, dosa. Nah, orang tua kan rata-rata nggak begitu Pak. Pulsa udah habis tong, di pulsa yang ditanya ya Pak ya. Faiza balagha sita asra, apabila anak itu tisun sita 16 tahun sana. Kalau ini hadisnya 16 tahun, karena kalau dulu kan 16 tahun mau udah gede banget ya, dulu mah udah gede. Orang sekarang makin kemari kan makin kuntet ya Pak ya. Kalau udah besar lah, kalau udah balik, udah besar gitu, zawajahu abuhu, maka kewajiban orang tua ngawinin anaknya. Jangan anak udah pacaran sampai 10 tahun nggak ditegur-tegur tuh bocah ya Pak ya. Awas Pak, zawajahu, orang tua yang kudu ngawinin anaknya itu. Bahkan kalau di sini dijelaskan summa akhadha biyadihi qad adabtuka, udah dikawinin tuh anak. Orang tua biasanya kan kalau ngawinin anak itu, kalau saya ceramah liatin ngwaliinnya pada nangis. Ya Pak ya. Karena kewajibannya pindah tuh. Dari ayah kepada suami. Pindah, nangis itu Pak. Nangisnya bukan karena apa, dari kecil dirawat. Ya Pak ya. Dibesarin dari kecil. Kalau bahasa kita mah udah gede diambil orang. Bahasa itu padahal mah kagak diambil lah, kagak, orang tua mah kagak ada bekasnya Pak ya Pak ya. Yang ada bekasnya mah bini, ada bekasnya nggak bini?
Lah ini berdiem aja. Ya kalau anak mah kagak ada bekasnya anak mah gitu. Orang tua tuh nggak ada bekasnya. Kalau mertua ada bekasnya nggak? Hah? Ya Pak ya, anak mah nggak ada bekasnya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaza fil ahya itu dijelaskan, fil ihya dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut lagi. Tadi hadis yang tadi saya singkat, kita lanjutin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man hala walidun waladahu afdalun min adabi hasanin." Tiadalah satu pemberian yang paling berharga untuk anak kecuali orang tua itu mengajarkan akhlak kepada anaknya, kecuali orang tua itu mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada satu pelajaran buat kita sebagai orang tua, bahwasanya pemberian yang paling bagus buat anak kita adalah adab yang kita ajarkan kepada keturunan-keturunan kita. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Ali, nih Nabi ngomongnya sama Sayyidina Ali, mantunya Nabi Muhammad. Apa katanya? Ya Ali, wahai Ali, la tanhar al Hasan al Husain. Tuh, hai Ali, jangan kau bentak Hasan sama Husain. Kan Hasan Husain itu cucu. Jadi Sayyidina Ali kawin sama Fatimah, punya anak Hasan Husain. Kata Nabi Muhammad, ya Ali, la tanhar al Hasan al Husain. Hai Ali, jangan kau bentak Hasan Husain. Fa innahuma raihan wa rahata qalbi. Karena Hasan Husain itu adalah penyenang hatiku, katanya. Wa sariratun kabdi, dia buah hatiku, kata Nabi. Jadi kata Nabi, Ali jangan dibentak Hasan Husain, karena dia yang menyenangkan hatiku, dia buah hatiku, gitu. Ini Rasulullah ngomong ke cucu, untuk cucunya, karena memang katanya kalau rasa anak ke cucu, katanya lebih sayangan ke cucu, katanya. Benar ya Pak ya? Benar nggak Pak? Katanya. Saya mah belum punya mantu, gitu. Makanya saya bilang katanya saya mah, ya Pak ya. Jadi itu orang tua lebih sayang ke cucu, gitu. Sama Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad bicara sama Sayyidina Ali, hei Ali, jangan kau bentak Hasan Husain, karena dia buah hati saya, dia yang nyenengin saya. Faqala Ali karamallahu wajha sam'an wa ta'atan. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya dengar dan saya taat. Panazara Jibril wa qala ya Muhammad alhiq yaqulu utruk alaiha yu'addibuhuma isbahu auladakum wa asinu asma'akum. Kemudian turun malaikat Jibril setelah Nabi Muhammad bilang ama Sayyidina Ali agar jangan menggentak Hasan Husain. Kata Sayyidina Ali, iya ya Rasulullah, saya taat, gitu. Turun malaikat Jibril, kata malaikat Jibril apa? Yu'addibuhuma isbau ya Muhammad, didik Hasan Husain. Isbau auladakum wa asinu asma'akum, kasih nama-nama anak yang bagus, turun tuh. Makanya anak namanya kudu kalau orang dulu mah biarin dah, ada empok ijo, empok biru, orang dulu mah, ya Pak ya. Wa tayyibu abdanakum, tuh, jaga badannya biar sehat, tuh. Tarzuku syafa'atahum, maka engkau nanti akan mendapat syafaat dari mereka.
Jadi orang tua yang mampu mendidik anaknya dengan baik, karena anak itu amanah dari Allah, tarzuku syafa'atahum, nanti di akhirat anak itu akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Amin ya robbal. Tuh Pak tuh. Bizalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya masyaral muslimin man razaqallahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi fa inna man alima waladahu wa adabu razaqallahu syafatahu. Tuh. Karena malaikat Jibril turun ngomong sama Nabi Muhammad bahwasanya agar anak-anak dididik, diperlakukan dengan baik, dikasih nama yang baik, kata malaikat Jibril, terus lagi dijaga badan kesehatannya. Akhirnya Nabi ngomong sama masyarakat Mekah, ya masyarul muslimin, wahai orang-orang Islam. Nabi gitu ya Pak ya, wahai orang-orang Islam, man razaqallahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi. Udah dapat nasihat dari malaikat Jibril. Nabi ngomong ke masyarakat muslim di Mekah, barang siapa yang punya anak wajib mendidiknya, kata Nabi itu, bita'dibihi. Yang kedua wa ta'limihi, wajib ngajarinnya. Fa inna man 'allama waladahu wa adabahu razaqallahu syafa'atahu. Karena barang siapa orang tua yang didik anaknya, yang ngajarin akhlaknya, nanti di akhirat tuh orang tuanya akan mendapatkan pertolongan dari anaknya. Amin ya robbal. Ya Allah. Apa kayak begitunya Pak ya? Islam itu enak banget dah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yu'addibar rajul waladahu, la ayyu'addibar rajul, sungguh seseorang itu mengajarkan akhlak kepada anaknya, khairun lahum min ayatasaddaq bisa'in, nilainya lebih baik daripada dia mengeluarkan sedekah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazru ila wajhil aulad bisyukrin kan nazri ila nabiyih. Tuh. Orang tua yang mandang anaknya bahagia, resep sama anaknya. Makanya kalau sama anak Pak, kalau anak perangainya nggak bagus kita ajarin ya Pak ya. Karena anak itu beda-beda gitu. Anak itu beda-beda. Makanya kalau saya mah nggak cocok program KB, nggak cocok saya mah. Nah, sebab kalau anak tuh harus banyak bagus. Ya jangan banyak banget sih, jangan juga gitu. Pokoknya banyak gitu, karena anak beda-beda. Nanti bapak ketika udah tua itu pasti akan bersandar kepada anak. Walaupun kita ada uang, ya Pak ya, walaupun kita berkecukupan, tetap pengen dekatnya sama anak. Di situ akan berasa ada anak yang perlu, ya Pak ya, ada yang kurang, ada yang cuek, gitu. Ada anak mau bagi bapak emaknya takut sama bininya. Ada. Ini mah kagak nyinggung saya Pak, enggak gitu. Ini emang lagi ngaji. Ya Pak ya. Ada anak gini gitu. Enggak boleh pilih kasih sama anak, enggak boleh. Pendidikannya sama, nafkahnya sama. Ya Pak ya. Jangan yang bader banget. Wah, kayaknya kita musuhin, jangan. Belum tentu ntar kalau udah gede mah bisa sukses itu bocah. Ya Pak ya. Karena perjalanannya masih panjang gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tuh. Bahkan Rasulullah sampai menyatakan orang tua yang memandang anaknya bisyukrin, dengan syukur, dengan bahagia. Di sini dijelaskan kan nazri ila wajhi nabi, tuh orang tuanya seperti memandang nabinya. Amin ya robbal. Ya Allah, kayak begitu ya Pak ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, kata beliau baginda Rasul, akrimu auladakum, muliain anak kita ya Pak ya. Anak-anak kita tuh sayangin anak-anak kita. Kalau ngomong jangan sembarangan. Ada kadang orang tua terutama di kampung, kalau ke rumahan mah enggak ada dah.
Ya Pak ya, di kampung kadang kalau salah anak, sialan lo, mampus lo, jangan. Ya Pak ya. Nah, kalau bahasa orang dulu mah ngeri ada malaikat lewat gitu katanya mah. Ngeri ada malaikat lewat, jangan. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fa inna karamatal aulad sitrum minan nar. Orang tua yang memuliakan anaknya nanti di akhiratnya, orang tua yang sayang sama anaknya nanti di akhiratnya, sitrum minan nar, dia tidak akan terjilat oleh api neraka. Amin ya robbal ya Allah. Pak, orang nggak kena neraka karena sayang sama anak, ya Pak ya. Ini kadang-kadang ada anak diajak kondangan, sampai tempat kondangan minta mobil-mobilan, habis tuh anak dijewerin, ya Pak ya. Jangan, namanya juga bocah kecil mah ada masanya. Dulu kan kita mainnya kuda-kudaan pakai kedebong pisang, ya Pak ya. Lo udah gede malah kagak mau Pak, udah, ya kan? Ada masa-masanya kayak begini, kayak bapak. Kalau bapak begini nih usia 50 tahun ke atas, ini masanya megang tasbih sama sejadah. Masanya, ya Pak ya, masanya. Kalau yang begini-begini nih 60, masanya bukan jalan-jalan ke pantai, ziarah-ziarah ke kuburan baru masuk begini mah. Ya Pak. Gua kalau ke pantai mau udah kagak ini, aki-aki ke pantai mau ngapain? Ya Pak ya, enggak pas, coba dah. Kayak bapak begini misalnya, jalan-jalan ke Ragunan, enggak ada yang mau dah. Ya Pak ya, bukan masaknya gitu, bukan. Jadi likulli syai'in zamanun. Tiap sesuatu itu ada masanya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, nih hadis bagus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, al aulad hirzum minan nar. Anak-anak itu hirzum minan nar, jadi tameng dari jilatan api neraka. Wal aklu ma'ahum bara'atum minan nar, makan bareng sama anak dijauhkan pula dari jilatan api neraka. Bareng, ini istimewa. Makanya kita lagi ngaji fadilah, makan bareng, ada keistimewaan. Makan bareng sama anak, ya Pak ya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz jemaah anaknya banyak. Emang banyak gimana? Ada yang di sono, ada yang di sini. Udah gantian begitu. Ya Pak ya, pokoknya baru atum minan nar wa karamatum jawazun ala sirat. Tuh, memuliakan anak kata Nabi fadilahnya jawazun ala sirat. Nanti di akhiratnya di antaranya nih yang sayang, muliain anak dari omongan dan lain sebagainya. Jawazun ala sirat, nanti orang tua itu lewat jembatan siratal mustaqimnya gampang. Tuh, amin ya robbal. Jadi pernah kita belajar di antara yang mempermudah lewat jembatan siratal mustaqim di dalam kitab Durratun Nasihin adalah orang-orang yang sholat berjamaah. Kalbarkil khatib, dia kayak halilintar, cepatnya bukan main. Tapi dalam hadis Nabi yang lain, dalam kitab Tankihul Qaul dijelaskan jawazun ala sirat, orang yang cepat lewat jembatan siratal mustaqim, diantaranya karamatul aulad, orang tua yang sayang, yang muliain anak-anaknya, kasih pendidikan, ya Pak ya, diajarin. Itu padilahnya memudahkan seseorang melewati jembatan siratal mustaqim. Amin ya robbal. Masya Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna bil jannati daron, satu kampung di surga itu ada satu kampung Pak, yuqalu laha darul farh. Itu kampung namanya kampung kesenangan, kampung kebahagiaan, kampung keberuntungan. Pokoknya yang masuk di situ seneng tuh kampung, katanya keberuntungan. La yadkhuluha illa man fariha sibyan, dan gak bakal masuk ke kampung itu kecuali orang-orang yang
orang-orang yang dulu di dunianya sering menyenangkan putra-putrinya. Amin ya robbal. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan di sini jelaskan juga dalam hadis beliau baginda Rasul. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati daron yuqalu lahu darul farah. Ada juga hadis Nabi yang lainnya, sesungguhnya di surga itu ada satu kampung yang disebut darul farah, yaitu kampung kesenangan. La yadkhuluha illa man faraha yatamal mu'minin. Maka tidak akan masuk kampung itu kecuali orang-orang yang menyenangkan, anak-anak yatim dari orang-orang yang beriman. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ngaji malam ini tentang memuliakan anak, fadilah daripada memuliakan anak, karena anak itu keturunan kita, penerus kita, ya Pak ya. Karena satu saat bapak-bapak semua bakal tua, yang akan melanjutkan anak kita, yang terpenting daripada materi yang kita berikan ke anak, adibuhu, pendidikan anak, ajarin anak, ya Pak ya, bekelin anak kita dengan ilmu dan pendidikan. Insya Allah anak kita hidupnya lebih baik dari kita semua. Amin ya robbal. Bahkan jauh dari itu, kata beliau baginda Rasul, yang memuliakan anak, yang ngakekain anak, nanti di akhiratnya kata Nabi, orang itu akan mendapatkan syafaat dari anaknya itu. Syafaat itu apa? Pertolongan. Jadi pertolongan dari anak, ya Pak ya. Amin ya robbal. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Habis setelah ini bulan Rajab kita masuk bulan Sya'ban. Setelah itu bulan suci Ramadan. Makanya kita banyakin doa yang Rasulullah ajarkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahin bulan Rajab, berkahin bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan suci. Enggak berasa waktu begitu cepat. Mudah-mudahan umur kita dipanjangin oleh Allah, disehatin oleh Allah, dimudahkan rezeki kita, diberkahkan juga keluarga kita semuanya. Dan alhamdulillah, insyaallah nanti tanggal 7 Pak Hendrawan setelah hari raya, sebelum tanggal 7 itu akan ada ratib halal bihalal. Kalau yang ada waktu, memang agak mepet sedikit, agak ke lebaran, tapi nggak pas lebaran, karena akan bawa jamaah umroh. Estimasi ini kayaknya udah masuk 21 jamaah berangkat ya Pak ya. Jadi kalau bisa yang ada waktu bisa hadir nanti kita umumkan biar bisa ketemu dengan jamaah-jamaah yang lainnya ya Pak ya. Halal bihalal, silaturahmi. Bisa aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fatihah buat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana
semenit lagi. Pas. Ini baru nih. Nih, eksis nih Pak Ujang eksis nih. Bulan, jadi bednya sudah siap. Kalau kerana kan bisa tahu tuh, paling juga besok itu bednya ini bisa. Tapi kalau darurat itu sudah siap di dalam mobil. Ya. Kemudian nanti seluruh jamaah atau bapak sekalian bisa belajar apa namanya menggunakan nanti dibantu oleh Pak Hamid yang biasa di rumah sakit. Ada juga nanti dengan Pak Giarto, ada juga dengan Pak Suparno. Nah, kita ambulans dan tentunya ambulans